Jadi gue kesel kan. Kenapa sih gue harus ngegas tiap hari sama kalian? Hai, underage. Yeah. Halo, Peter here. Dan seperti biasa, demi memenuhi keinginan kalian yang pengen dibahas masalah ini, jadi masalahnya itu adalah ada seorang anak cewek bule yang dia bikin kampanye anti vaping. Sebenarnya kampanyenya nggak blak-blakan sih, cuma ya dengan tulisan-tulisan yang dia bikin saat dia dirawat di rumah sakit itu ya, menurut gue udah jadi salah satu kampanye. Gilanya, yang kena underage lagi. Underage, dan underage, selalu underage. Kalau orang-orang yang cukup dewasa untuk menggunakan vaping, hampir nggak ada yang sakit kok. Paling awal coba batuk-batuk karena dia nggak biasa dari cara hisapannya yang DTL dan MTL. Tapi kenapa sih yang kena penyakit underage terus? Kenapa gue tidak menyarankan vape untuk anak-anak yang underage? Karena satu, mereka belum punya tanggung jawab, baik secara moral, secara jasmani, secara rohani, untuk menggunakan vape. Oke, emosinya juga belum stabil. Mungkin aja mereka pakai barang-barang yang tidak seharusnya digunakan dalam vape. Gilanya, si cewek ini nulis kalau vape ini juga digunakan untuk weed di luar negeri. Dan kalian harus tahu, weed itu ganja. Penggunaan yang kurang tepat dari vape tersebut itulah yang memicu ke penyakit menurut CDC. Nih, gua taruh linknya di bawah biar kalian bisa baca. Dan kalau misalkan kalian pakai vape secara bertanggung jawab, kalian bisa lihat lah orang-orang di Indonesia berapa banyak sih yang pakai vape, dan yang sakit berapa banyak. Mentok-mentok sakitnya radang tenggorokan lah. Kalau misalkan kita ngomong vape bikin kanker, mungkin. Ya, gue tidak membantah gitu ada mungkin kejadian seperti itu. Tapi vape bisa bikin kanker, oke. Radiasi handphone juga bisa bikin kanker. Makan mie instan juga bisa bikin kanker. Terus apa lagi? Kalian diem di bawah matahari juga bisa bikin kanker. Semua juga bisa bikin kanker, tergantung kalian pakainya sesuai apa tidak, bertanggung jawab apa tidak, dan lain-lainnya. Yang gua rasa, ini asumsi gua nih sebagai seorang dokter, orang-orang yang pakai yang underage, mereka nggak tahu cara pakai yang benar, dan karena emosinya belum terkontrol, mereka akhirnya pakai tidak sesuai dengan kebutuhan mereka, tapi sesuai dengan keinginan mereka. Makanya kenapa gue selalu ngomongin, ego lu harus diturunin kalau misalkan kalian mau nge-vape. Kalau misalkan tidak diturunkan, kalian dari pertama nikotin 3 nggak cukup, naik nikotin 6 nggak cukup, nikotin 9 nggak cukup, nikotin 12, sampai nikotin 60 juga, kalian bakal isep aja terus kalau misalkan ego kalian tetap nggak diturunin. Dan harusnya kalian yang kontrol ego kalian, bukan ego kalian yang kontrol kalian, right? Oke, kalau kalian suka sama video ini, share. Jangan lupa like, follow gue untuk info-info edukasi tentang vape atau kesehatan lainnya lah. Dan komen biar kita bisa ngobrol di kolom komen. Ya, mungkin segitu aja. Beta Syatra pamit. Ciao.